sekarang aku bahas IHSG dulu seperti biasa. Nah, ini IHSG masih konsolidasi di area resisten. Jangka pendek dia berpotensi untuk turun seperti yang kita bahas beberapa kali, dan teman-teman saya rasa juga udah tahu ya kira-kira ekspektasinya gimana, bakal bisa turun mungkin sampai level 69 atau 7 ribuan di sini. Nah, jadi ini normal koreksi aja gitu. Terus what to expect untuk bulan. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oktober ini biasanya kalau bulan Oktober tuh disebut dengan Halloween effect ya, seringkali terjadi Halloween effect di mana pasar saham tuh turun mencapai level terendahnya, dan level terendah ini merupakan satu hal yang bagus sebenarnya, karena kalau udah rendah kan abis itu mantul bentuk V gitu. Nah, sedangkan seringkali di bulan November dan Desember itu pasar saham naik. Nah, ini gimana di tahun 2022 ini? Apakah Oktober akan jadi bottom dan 2022 di November Desember bakalan naik? Secara historical sih begitu, November dan Desember tuh bakalan naik. Cuman kita perlu mewaspadai di Oktober ini justru nggak ada Fed meeting. Nah, nanti di November itu akan ada Fed meeting yang akan naik suku bunga tuh sekitaran 75 basis point, dan di Desember kayaknya juga bakalan naik 50 basis point, di Januari sepertinya akan naik 25 basis point, kita akan lihat aja nanti. Jadi di November dan juga Desember ini masih ada tantangan, yaitu kenaikan suku bunga The Fed. Malah di Oktober nggak ada. Nah, jadi kemungkinan kalau ada koreksi atau harga saham turun di Oktober ini, kemungkinan nggak akan banyak. IHSG mentok di 6950-an, kira-kira di angka itu. Oke, ini ada yang nanya juga untuk minyak gimana, pembatasan produksi minyak sama oleh OPEC pengaruhnya gimana ke IHSG. Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, hari ini market value tuh lumayan tinggi dibandingkan kemarin, sekitaran 15,9 triliun, dan ada foreign net sell. Hari ini foreign net sell itu sekitaran 334,24 miliar di saham BRI, ASII, TLKM, Tower, dan juga INTP. Nah, kalau kita bicara tentang kenaikan suku bunga dari The Fed di bulan November, Desember, dan Januari nanti, apakah akan berdampak signifikan terhadap IHSG? Balik lagi ke sini ya, karena tiba-tiba aku ingat. Teman-teman, perhatikan ketika beberapa waktu yang lalu ada kenaikan suku bunga The Fed. Nah, waktu itu IHSG turun di awal sesi sampai pertengahan, kemudian sore hari naik. Tahu nggak yang terjadi waktu itu sebenarnya apa? Waktu itu sebenarnya lokal atau investor lokal, investor Indonesia itu pada jualan karena panik atau takut. Nah, sedangkan di akhir sesi itu investor asingnya justru malah beli. Kenapa? Karena sekarang kan ditutup sama bursa ya, nggak bisa ngelihat lagi investor asing itu mereka lagi beli atau enggak, secara intraday itu nggak bisa ngelihat. Jadi di sini investor lokalnya tuh dulu pada panik, pada takut gitu ketika suku bunga US naik tinggi. Tapi kenyataannya sore malah banyak dibeli, jadi asing masih banyak masuk di sini. Pelajarannya apa teman-teman? Pelajarannya adalah kita jangan terlalu mudah panik untuk sentimen-sentimen seperti ini. Saya perhatikan investor asing tuh masih tertarik dengan Indonesia, dan aku tadi ada pelajari banyak hal. Apa yang membuat investor asing tuh masih tertarik dengan Indonesia? Sekarang aku mulai bahas tentang resesi. Nanti aku bahas saham-saham lagi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh lumayan rame, lumayan heboh bahwa Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani dan Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo mengatakan bahwa secara global tuh akan berpotensi terjadi resesi di 2023. Secara definisi sebenarnya resesi itu artinya perlambatan perekonomian selama 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan. Ya, 2 kuartal tuh 6 bulan. Jadi 3 bulan dan 3 bulan. Jadi ekonominya, pertumbuhannya melambat gitu. Nah, memang secara definitif angka itu belum terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di Amerika dan di Eropa, di Inggris, teman-teman perhatikan ini tuh sebenarnya perekonomian mereka tuh udah kalang kabut, udah bukan lagi bersin-bersin, tapi udah batuk-batuk parah. Batuknya benar-benar parah gitu. Dan kalau diperhatiin Indonesia gimana kabarnya? Apakah Indonesia terdampak signifikan atau enggak?
Amerika itu bursa di sana, bursa saham di Amerika itu udah turun sangat signifikan sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan indeks Dow Jones dan indeks S&P 500, indeks Nasdaq, teman-teman bisa perhatikan di chart berikut ini. Oke. Perhatikan, Indonesia tuh masih bagus, IHSG-nya masih bagus, sedangkan Amerika tuh udah mulai downtrend dari Januari 2022. Dari awal tahun kemarin tuh udah downtrend US ya. Sedangkan kalau Indonesia, teman-teman perhatikan di sini. Nah, Indonesia dari Januari 2022 itu justru malah naik. Dan ini kalau ada naik turun di sini volatilitas sifatnya sideways, bukan downtrend. Nah, terus kemudian tadi kita lihat indeks Dow Jones, sekarang kita lihat indeks S&P 500 ya. Jadi indeks S&P 500 di Amerika ini juga sama, dia udah mulai downtrend parah dari Januari 2022. Terus sekarang kita lihat Nasdaq. Ya, ini juga sama, udah downtrend dari Januari 2022. Nah, teman-teman, aku mau bahas dari resesi dulu ya, saham-saham nanti aku bahas nanti gitu. Apalagi di Eropa, teman-teman tahu di Inggris saat ini kondisinya sangat parah sekali, perekonomiannya sangat parah sekali gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia? Indonesia baik-baik saja loh. Jadi nggak usah terlalu takut ke depan resesi gimana, karena sekarang sebenarnya di luar itu udah acak-acakan kondisinya gitu. Indonesia baik-baik saja. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, iya sekarang baik-baik saja, tapi nanti gimana? Tahun depan 2023 gimana? Oke, sekarang kita akan kasih lihat beberapa data. Kita akan kasih lihat beberapa data dan fakta ya. Jadi di tahun 2020 kemarin, investor asing itu duitnya masuk kemana sih? Investor asing di tahun 2020 kemarin tuh duitnya masuk ke 3 negara, ke US, China, dan juga Inggris. Kenapa? Karena 3 negara ini mereka yang mengembangkan vaksin lebih dahulu. Pfizer di Amerika, Sinovac di China, sedangkan AstraZeneca itu di Inggris. Jadi investor asing di tahun 2020 itu mereka masuk di 3 negara ini yang gede ya. Tahun 2021 gimana? 2021 investor asing itu banyak masuk di Amerika karena work from home atau WFH dan saham-saham teknologi naik tinggi. Yang menarik, tahun 2022 gimana? Tahun 2022 di Amerika, China udah mengalami perlambatan, apalagi Amerika. Terus kemudian apalagi Inggris, perekonomiannya tuh udah acak-acakan di sana ya, udah mengalami kepanasan banget perekonomiannya. Duit itu masih ada. Duit itu masih ada. Dan duit itu harus lari ke satu tempat. Larinya kemana? Ke Indonesia. Saya bukan ngomong bagus-bagusin Indonesia. Kita lihat aja data. Bentar ya, aku coba cari. Ya, kita lihat aja data, teman-teman ya. Ya, jadi ini aku mau kasih lihat kalian satu gambar. Kelihatan nggak ya? Ini indeks pasar saham di banyak negara yang aku dapat dari teman aku nih, dari Pak Rudianto ya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, perhatikan di Indonesia ini tuh positif paling tinggi 7,5% dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Pasifik. Bandingin Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, China, Hong Kong, India, Jepang, South Korea, Taiwan. Terus ini di sini ada nih yang bagus nih, yang tinggi, Argentina, Brasil, dan Chili. Pertumbuhan dari pasar sahamnya 73,56%, Brasil 10%, Chili 21%. Tapi ya teman-teman, di sana inflasinya juga sangat tinggi sekali. Di Argentina sendiri inflasinya tuh kalau nggak salah mencapai angka 60% lebih gitu. Jadi nggak sehat. Nah, di Indonesia, teman-teman kita lihat lagi data yang menarik apa? Inflasi di Indonesia itu naik tapi naiknya nggak tinggi gitu. Dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya, naiknya cukup oke. Beberapa waktu yang lalu aku sempat kasih lihat chartnya juga gitu ya. Dan kemudian selain itu, kalau kita perhatikan suku bunga di Indonesia tuh naiknya juga nggak tinggi dan nggak signifikan. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang
meskipun suku bunga dinaikkan oleh BI, tapi suku bunga deposito itu nggak terlalu banyak naik oleh bank-bank besar, terutama bank-bank besar. Kenapa? Karena mereka over liquidity. Istilah kata tuh over liquidity tuh mereka udah punya duit kebanyakan, duit dari masyarakat tuh masuk ke mereka tuh banyak gitu loh. Jadi over liquidity. Nah, kesimpulannya bank-bank besar ini mereka juga masih akan berjaya sampai 1 tahun ke depan, 2 tahun dan seterusnya. Kalau kita perhatikan saat ini cost of fund dari bank-bank besar ini sangat kecil sekali karena mereka istilah kata ya over liquidity itu tadi. Ya, jadi yang kita highlight adalah 4 bank besar. Kenapa enggak bank-bank kecil atau bank digital? Bank digital atau bank-bank kecil itu yang justru malah agak-agak kita perlu waspadai. Kenapa? Karena bank-bank kecil itu cost of fund-nya tinggi. Mereka biaya atau beban bunga untuk depositonya itu besar kan, supaya orang tertarik masuk ke bank-bank kecil itu bunganya mesti ditinggiin. Nah, jadi teman-teman kita ngelihat bahwa perbankan gede itu masih berpotensi ke depan. Nah, ini belum apa-apa udah masuk ke pilihan sektor gitu ya. Aku mau balik lagi, kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Tadi ada yang bilang perang nih, Ukraina Rusia perang lagi. Tentu saja kita nggak suka kondisi perang, kita nggak suka ya, dan kita bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tapi dengan kondisi dari Eropa, mereka ban untuk barang-barang energi dari Rusia, seperti pengaruh dari Amerika ya, Amerika suruh Eropa kayak gitu, terus mereka ikut-ikut gitu, mereka nurutin, itu malah justru rugi buat mereka sendiri. Sekarang terjadi krisis energi dan yang terjadi adalah harga batu bara itu naik tinggi. Tahu nggak teman-teman, di Indonesia itu ketika produksi batu bara harga produksinya itu sekitaran 40%-an aja, sekitaran 40 ya, harganya tuh sekitaran 40 aja, $40 gitu. Sedangkan saat ini harga batu bara tuh sekitaran 300 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan sampai tahun depan pun jika batu bara ini turun, seandainya demand batu bara mulai berkurang ya, perang sudah mulai membaik, sampai tahun depan jika batu bara turun sampai 200 sampai 100 pun ini masih tetap menguntungkan buat Indonesia. Ini masih tetap menguntungkan buat Indonesia. Wah, kalau gitu beli saham batu bara dong. Nanti dulu, tunggu dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan perusahaan batu bara atau emiten batu bara di Indonesia ini masih akan bagus laporan keuangannya sampai tahun 2023 nanti. Masih akan oke. Saat ini kalau kita lihat PTBA itu average selling price-nya di harga 80. Sedangkan kalau yang emiten lain misalnya Bumi Resources itu dia average selling price-nya di angka 120. Makanya Bumi juga terakhir naik juga kan ya. Nah, ini sampai kuartal 1, kuartal 2 tahun depan laporan keuangan masih akan bagus. Pertanyaannya apakah kita sekarang borong-borong saham batu bara? Jawaban saya adalah wait and see dulu. Karena meskipun jangka panjang sentimennya masih bagus, saya percaya dalam jangka pendek itu akan ada profit taking juga gitu. Nah, ini ada juga yang bilang bahwa Indonesia juga kayak akan nikel. Betul sekali. Nikel dan juga sebenarnya sumber daya alam yang lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah ya, kita banyak sekali dikhawatirkan oleh potensi resesi ini itu. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau perang di Rusia dan Ukraina ini berakhir? Apakah Indonesia yang mengandalkan income atau cadangan devisa, mengandalkan income-nya tuh dari ekspor batu bara, akan mengalami satu hal yang justru dirugikan ketika perang berakhir? Seperti yang saya bilang tadi, meskipun harga batu bara turun, itu sebenarnya nggak bikin Indonesia atau perusahaan-perusahaan batu bara ini sampai merugi, masih untung gitu. Dan ada lagi yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak membangun smelter ya, banyak membangun smelter dan banyak program supaya kita tuh nggak ekspor sumber daya alam kita tuh dalam bentuk bahan mentah, jadi lebih diolah sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi. Jadi kalau program pemerintah dalam pembangunan smelter dan lain sebagainya ini lancar, maka ke depan sebenarnya untuk sektor komoditi di Indonesia itu juga masih akan menghasilkan dan masih menguntungkan. Tapi sekali lagi teman-teman, sabar ya, sabar, karena meskipun sentimennya bagus seperti ini, pastinya tetap akan ada fluktuasi dan sektor komoditi ini memang yang paling bumpy banget. Be very careful untuk yang pemula gitu ya. Sangat bumpy sekali, sangat cyclical sekali. Oke, sekarang bandingin lagi kondisi 2008 dibandingkan dengan 2022.
Waktu itu 2008 diawali dengan kejatuhan dari Lehman Brothers Bank. Sekarang lagi heboh, kemarin Credit Suisse, terus kemudian ada DB, Deutsche Bank, ngomongnya gimana? Kemudian ada UBS juga gitu. Nah, yang katanya udah mulai agak-agak bermasalah. Singkat cerita sebenarnya penyebabnya berbeda, teman-teman. Penyebabnya berbeda. Mungkin kalau orang awam nggak ngerti penyebabnya apa, tahu-tahu pokoknya asal, wah itu banknya udah mulai kolaps, jangan-jangan di Indonesia juga nih, terus berbondong-bondong ambil uang dari bank, salah banget gitu. Kita mesti perhatikan dulu penyebabnya apa. Apa yang terjadi dengan Credit Suisse? Aku kasih disclaimer dulu ya, semoga konten aku ini bermanfaat dan bukan bermaksud untuk ini karena nyebut brand. Sebenarnya aku paling berhati-hati kalau nyebut satu brand, tapi ini informasi yang aku dapatkan dari banyak sumber dan juga dari analis juga, dari banyak sumber, pasti udah tersebar di media juga gitu ya. Nah, untuk Credit Suisse sebenarnya singkat cerita ini sebenarnya kena problem margin call. Dia telat exit ketika dia mendanai istilah kata tuh satu perusahaan lah ketika trading gitu ya. Jadi lebih ke resiko dari investment banking dia gitu. Ketika yang lain udah exit ya, dia masih belakangan gitu. Jadi kayak bagian cuci piring gitu ya, gitu. Jadi kena margin call. Terus kemudian kalau DB dan UBS ini sebenarnya problemnya nggak sebesar Credit Suisse. Dia tuh kayak kena tax fine aja, yang mungkin aku akan jelaskan lebih detail di video YouTube besok dan besok minggu depan ya. Aku akan jelaskan lebih detail dan juga di konten di Mtrade gitu. Teman-teman, bedanya apa dengan Lehman Brothers? Lehman Brothers itu di tahun 2008 problemnya adalah efek dari gagal bayar kredit perumahan ya. Jadi KPR, subprime mortgage gitu. Dan teman-teman nggak perlu terlalu khawatir, seperti Credit Suisse, kemudian DB dan UBS ini, kalau ya yang namanya masuk dalam global systemic bank itu akan di backup, akan dilindungi juga, akan ditolong oleh pemerintah. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia tuh gimana? Yang paling dekat aja lah 4 perbankan gede, BCA, BRI, BMRI, dan juga BBNI. Nah, 4 perbankan besar ini lebih fokus pada commercial bank. Jadi nggak ada ceritanya salah investasi atau margin call seperti itu. Nggak ada resiko-resiko seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu sampai berpikir bahwa wah ini tanda-tanda mau kolaps lagi nih. Jadi jangan semudah itu menghubung-hubungkan. Nggak akan terjadi sampai seperti itu. Plus di Indonesia beda dengan tahun 2008. Bedanya apa? Tahun 2022 ini dan 2008, waktu itu di tahun 2008 surat berharga negara itu 40% lebih dimiliki oleh investor asing. Jadi ketika investor asing hengkang dari Indonesia waktu itu ya jadilah kalang kabut gitu. Tapi saat ini SBN di Indonesia itu hanya dimiliki oleh asing tuh 18% aja gitu. Dan saham lokal saat ini juga saham sendiri saat ini juga dominan oleh investor lokal gitu. Jadi teman-teman nggak perlu sampai khawatir kalau sampai asing melepas SBN yang sisa 18% ini pun, ini akan ditampung oleh bank-bank Indonesia tuh masih mau beli SBN di Indonesia gitu ya. Jadi sorry ya, aku agak kurang fokus sama komen. Oke, aku mau menjawab pertanyaan tentang apakah saham perbankan juga anjlok dalam di tahun 2008. Ya jelas lah, bukan cuma perbankan, tapi perbankan besar, 4 perbankan besar itu yang paling cepat pulih. Dan seperti yang tadi saya bahas, bukan cuma sektor komoditas coal yang akan masih bagus di Indonesia dalam 1 tahun ke depan, mungkin sampai kuartal kedua lah ya, sampai bulan Juni itu masih akan bagus. Tapi sektor perbankan besar ya, emiten-emiten besar, perbankan besar itu masih akan bagus sekali, untuk labanya bakalan mencapai all time high karena likuiditasnya cukup gede gitu. Jadi itu yang aku bisa jelaskan teman-teman. Satu lagi yang menarik dari Indonesia yang menjadi penyebab kenapa Indonesia ini menjadi salah satu tujuan investasi dari investor asing adalah karena Indonesia ini dia punya
apa ya, belanja domestik itu besar, masyarakatnya suka belanja ya. Jadi jumlah penduduk di Indonesia demografinya tuh juga gede, dia tidak tergantung pada ekspor impornya gitu ya. Jadi memang sekitaran berapa persen ya, Indonesia tuh 50-60-an% belanja domestiknya gede. Amerika juga tuh sekitar 60-70% kan, Amerika belanja domestiknya gede. Meskipun Amerika belanja domestiknya gede, di sana inflasinya tinggi dan suku bunga naik tinggi, sehingga kualitas daya beli masyarakat pun jadi nggak bisa naik juga. Sekarang kalau di Indonesia suku bunga nggak naik tinggi, sehingga ini menyebabkan daya beli masyarakat juga cukup oke. Jadi teman-teman nggak usah sampai khawatir yang sangat berlebihan gimana, tapi kita tetap waspada. Mungkin satu dua hal lagi yang aku bisa tambahkan buat teman-teman semuanya adalah dari data yang kita dapat. Aku nggak tahu teman-teman bisa ngelihat gambar ini atau enggak. Aku mau kasih lihat sebentar ya. Oke, ini dari data yang kita dapat. Ya di sini ya. Ini posisi Indonesian Bond, kinerja obligasi Indonesia, dan nomor 2 tuh India ya. Indonesia dan India. Ini jadi the best performer di Asia. Di Asia Pasifik gitu ya, di sini. Jadi ini yang paling jelek tuh Korea, kemudian Taiwan, Filipina, Malaysia, China, Indonesia lebih bagus di sini. Dan kemudian abis itu India yang paling bagus. Nah, terus masih ada satu hal lagi ya. Satu hal ini menjadi plus dan minus sebenarnya. Minusnya dulu deh, aku ceritain minusnya dulu. Indonesia meskipun mendapatkan income yang sangat tinggi dari komoditas, terutama batu bara, tapi sebenarnya dia punya subsidi, ngasih subsidi itu lumayan gede gitu ya, resikonya di situ. Dan juga masih melakukan intervensi untuk menjaga mata uang rupiah, sehingga ini bisa menyebabkan cadangan devisa Indonesia itu menjadi menyusut, meskipun sebenarnya trade balance-nya surplus gitu. Cuman ini jangan disikapi dengan panik-panik atau takut-takut lagi. Karena apa? Karena pemerintah saat ini sudah menurunkan subsidi untuk BBM ya. Jadi untuk subsidi itu diturunkan, yang bakalan membuat APBN kita di 2023 jadi bagus. Nah, jadi teman-teman nggak usah sampai terlalu khawatir gimana, karena secara kondisi fundamental Indonesia masih oke dengan indikator-indikator perekonomian saat ini. Dan juga PMI manufaktur Indonesia tuh di atas angka 50 udah sekitaran berbulan-bulan, lebih dari setengah tahun kalau nggak salah ya. PMI manufaktur ini menunjukkan bahwa kalau di atas angka 50 artinya ekspansif ya, pabrik-pabrik itu mereka ekspansif gitu. Kalau di bawah angka 50 artinya kontraktif. Nah, saya mau kasih disclaimer juga teman-teman bahwa faktor dan indikator dalam perekonomian itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali, nggak bisa kayak 1+1 sama dengan 2 gitu. Suku bunga Amerika naik nih, harusnya harga obligasi turun. Nyatanya enggak loh. Nyatanya malah oke-oke aja loh, turun juga cuman dikit gitu harga obligasi di Indonesia. Dan tadi teman-teman perhatikan sendiri kinerja obligasi Indonesia dan India tuh jadi dua the best performer di Asia. Sehingga saya mau kasih disclaimer juga bahwa kondisi ini masih akan berjalan baik selama poin-poinnya masih belum banyak yang berubah ya. Jadi sikonnya belum banyak yang berubah. Kalau misalkan ada yang berubah ya kita kasih tahu dari Mtrade gitu. Oke, banyak ya yang aku udah share di sini tentang kondisi makroekonomi kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan resesi global, karena sekarang pun mereka global udah berantakan kok ekonominya. Indonesia masih baik-baik saja. Terus kenapa dong Presiden Jokowi dan juga Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mesti ngomong resesi global, bikin takut aja? Ya namanya juga pemimpin negara, mereka punya satu kewajiban untuk memberikan satu warning supaya masyarakat menjadi lebih waspada. Oke, sekarang kita akan bahas dari pertanyaan teman-teman. Salah satu pertanyaannya adalah OPEC Plus ini memutuskan untuk memotong produksi 2 juta barrel per hari. Gimana efeknya? Kalau untuk pemotongan produksi itu akan membuat supply menjadi terbatas, sehingga biasanya
harga minyak akan naik. Tapi di sini Amerika tuh mereka nggak mau sebenarnya memotong produksi, mereka mau menjaga harga minyak tetap rendah atau tetap murah. Dampaknya gimana dong buat Indonesia? Sebenarnya either way, komoditi naik atau turun itu menguntungkan buat Indonesia. Harga komoditi batubara masih naik terus selama Ukraina dan Rusia masih perang, itu masih akan naik gitu. Sedangkan kalau harga minyak turun, itu justru menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia impor minyak gitu. Dan sekarang pemotongan produksi minyak akan membuat harga minyak naik, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, jadi masih belum terlalu signifikan. Sekarang kita akan lihat untuk beberapa saham yang masih potensial dan juga masih aktif. Dan tadi terkait yang ditanyakan dari sektor minyak dulu aku akan bahas, dan ini bukan rekomendasi, aku cuma mau bahas kaitannya dengan sentimen yang terjadi saat ini. Untuk minyak, teman-teman perhatikan di sini dia lagi sideways untuk saham minyak ya, Medco salah satunya sideways. Untuk swing trading sih sebaiknya rawan profit taking, di sini bisa profit taking dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang mau ngehold lama, jangka menengah atau jangka panjang, nunggu breakout dari 1000 atau nunggu dia kena support 860, 855. Di bawah 855 kita akan batasi risiko atau akan cut loss gitu. Terus kemudian Elsa kita juga waspada di sini akan adanya satu profit taking, bisa ada koreksi gitu ya. Terus kemudian selain itu kita akan lihat yang masih terkait dengan minyak, distribusi minyak sebenarnya adalah Akra. Di sini juga sama kena resisten, intinya semuanya kena resisten, mulai waspada profit taking. Oke. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham perbankan besar, teman-teman yang masih pemula nggak usah terlalu banyak mikirin pilih saham apa. Yang terpenting tuh sebenarnya timing dan money management. Misalkan kamu start dari saham-saham perbankan besar aja, kita start dari BCA. BCA support di berapa? Kita lagi nungguin di 8.200. 8.200 ini support yang krusial banget. Kalau dia breakdown dari 8.200 akan menjadi downtrend, yang itu artinya menjadi kabar baik buat investor jangka panjang. Perkiraan saya ini agak susah turun dari 8.200. Nah, kalau kena 8.200 apa yang kita sebaiknya lakukan? Kalau candlenya mulai mantul hijau atau candlenya mulai bagus, kita akan spekulatif buy on weakness. Istilah kata, seandainya salah pun jatuh kena stop loss, atau teman-teman nggak stop loss pun BCA masih aman banget. Kemudian kita akan review untuk BRI. Sama, buat teman-teman yang masih pemula dalam kondisi market yang seperti saat ini, mungkin bisa start dari saham-saham seperti ini. BRI sendiri supportnya di area 4.400 sampai 4.440 gitu ya. Jadi untuk BRI sendiri kita lagi wait and see juga, kita sempat jualan untuk profit taking 2-4%. Untuk saham-saham seperti ini big cap perbankan susah kalau sekali naik sampai 10% atau lebih. Ini ada yang nanya ada nggak saham ARA gitu ya, ini susah kalau saham kayak gini ARA. Tapi kabar baiknya adalah teman-teman bisa beli dalam jumlah yang lebih besar. Jadi misalkan biasanya Mtrade rekomend untuk 10% aja. Untuk BRI, BCA, BMRI, BBNI ini kalau kamu mau trading dapat cuan yang lebih gede, bukan dari percentage profitnya, bukan dari kenaikan harganya saja, tapi bisa beli dalam nominal lebih banyak gitu ya. Jadi kalau nyangkut pun teman-teman juga nggak takut, meskipun aku nggak nyaranin supaya nyangkut gitu ya. Terus kemudian untuk BMRI supportnya yang kita tunggu di level berapa? Ya, BMRI kita nunggu di level support 9.000 sampai 9.100, meskipun ada kemungkinan untuk sedikit turun di bawah itu, tapi kayaknya kita nunggu di 9.000 sampai 9.100 dulu aja. Kita lihat candle, nanti kita akan bahas secara real time, kabarin secara real time di Mtrade. Kemudian di sini teman-teman BBNI juga kita menunggu di area support 8.600 sampai 8.650. Dan kita tadi ada bedah emiten dengan Waskita, kita coba invite coachnya bisa nggak ya? BBCA nyangkut di pucuk, ora popo, nyantai wae. ASII berapa? ASII hari ini membentuk lower high, gunungnya lebih pendek daripada gunung yang sebelumnya. Tungguin di level 6.400. Kalau dia masuk 6.400, aku mau masuk lagi. Oke,
Kita mau invite Coach Afif yang tadi habis bedah emiten bareng WSKT. Barangkali teman-teman belum sempat nonton tadi bedah emiten dengan WSKT atau Waskita. Kita mau dengar dari Coach Afif nih ya, tadi Mtrade bareng dengan Waskita gimana. Teman-teman yang mau lihat recordingnya untuk member VIP ada di menu Education. Jadi di sini lihatnya di menu Education, terus kemudian wah, bentar ya. Education, nah, sebentar aku cari dulu seminar WSKT. Ini dia. Tunggu. Udah emiten WSKT. Oh, belum dinaikin videonya, belum up. Recordingnya belum up. Tapi nanti cari di menu Education aja ya. Oke, kita coba invite Coach Afif. Oh, katanya baru siap-siap dulu. Kayaknya mau pakai pomade dulu dia. Pomade. Kita tunggu ya, bentar ya. Sambil tunggu Coach Afif, hari ini saham grup Panin aktif lagi teman-teman. Dan kalau untuk saham-saham seperti ini, kita saranin di bawah 10% teman-teman ya. Maksimal 10%. Yang nyangkut di PNBS beberapa waktu yang lalu, hari ini ada tanda-tanda aktif lagi. Be very careful, sekitar level 80-92. Ini level area profit taking untuk PNBS. Ya, terus kemudian kita lihat untuk PNIN, Paninvest, ya, jadi PNBS itu yang paling laggard. Ini Paninvest, PNIN, ini Mtrade tadi ada masuk untuk swing trading jangka pendek ya. Jadi teman-teman yang ada bilang, wah kok udah lama nggak beli saham sih gitu, seminggu cuma 2 ya. Ini kita kasih ya. Kemarin ada trading untuk saham KIN, terus kemudian kita ada trading untuk PNIN juga. KIN-nya lagi masih ngehold. Nah ini tadi kita trading cepat untuk PNIN, rawan profit taking sekitaran level 1500, bisa saja nanti breakout atau sideways, kita akan kabarin dijual atau enggak di level itu. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham PNLF, Panin Financial, ini breakout juga tapi kita nggak masuk karena udah ketinggian ya, jadi garis chartnya udah lebih dari 45 derajat. Nah, terus kemudian kita mau watch untuk saham yang lain dari grup Panin. Ini yang masih menarik untuk beberapa yang ditradingkan ya. Jadi ini sama PNBN rawan profit taking di 2370. Kita Mtrade ada masuk di PNIN aja tadi. Nah, saham lain yang second line dan second liner yang jalan ini ada KIN, terus kemudian ada Arko. Arko kita ada trading buy juga tadi, kayaknya nggak bakalan tinggi, jadi mungkin sekitaran 760-an kemungkinan akan ada profit taking di situ, tapi nanti lihat Sikon juga. Oke. Yang menarik adalah saham Wood hari ini breakout dari pola double bottomnya dengan volume transaksi tinggi. Dalam jangka pendek dia bisa menuju sampai 580 bahkan 605 untuk Wood. Disclaimer on teman-teman ya. Jadi untuk Wood ini dia trennya udah mulai membaik ya, dalam jangka pendek mungkin sampai 580 sampai 600. Tadi Mtrade buy dengan maksimal buy 550 ya, tapi ini udah lewat harganya untuk end of market closingan. Terus kemudian kok Meta ini sih? Meta, bukan Facebook. Ini juga aktif tadi, tapi kita nge-watch aja dulu untuk Metanya. MPPA juga aktif hari ini, dan masuk watchlist kita dulu, jadi belum kita beli. Oke, terus sekarang kita akan invite Coach Afif. Teman-teman jangan lupa ya, ini ada promo Shocktober, Shocktober. Kreatif nih timnya. Ada diskon 1,5 juta untuk Mtrade VIP, kuota dibatasi setiap hari, maksimal tanggal 8 Oktober. Oke, pertanyaan dari Kentio sambil nunggu Coach Afif. Oke, Viv, aku ngejawab dulu ya satu pertanyaan ya, Viv ya. Halo. Dari Kentio. Ya. Apakah hanya dengan menggunakan analisa price and volume aja cukup sebagai acuan dalam memutuskan buy or sell emiten? Iya, untuk trading. Tapi untuk investing tidak, ya. Untuk investing enggak. Kalau untuk trading di awal banget tuh aku cuman pakai harga, price, and volume, technical analysis itu aja. Jangan lupa follow Instagram Uang Kamu buat teman-teman yang mau belajar tentang finansial lebih bagus lagi. Oke,
Oke, Coach Afif, tadi beda emiten dengan WSKT ada yang bisa diupdate? Yuk, Viv, langsung aja Viv, WSKT gimana Viv? Oh, oke. Tadi kita sempat ini ya teman-teman, beda emiten dengan WSKT. Memang ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan buat WSKT, bahwa kalau teman-teman lihat kinerja keuangan perusahaan di semester 1 tahun ini, itu kan masih rugi ya, sekitar 200 miliaran gitu. Dan WSKT-nya dari manajemen bilang bahwa mungkin di kuartal 3 dan kuartal 4 ini akan jadi salah satu kuartal yang cukup baik buat WSKT, karena teman-teman tahu bahwa ada beberapa kontrak baru yang semester ini. Dan juga kalau teman-teman melihat dari rencana perusahaan dalam jangka panjang ya, itu WSKT sudah mentargetkan di tahun 2023 itu mereka sudah akan menghasilkan laba gitu. Jadi ini akan menjadi story yang cukup panjang saya rasa buat WSKT, bisa menjadi perusahaan yang kembali sustain ya, karena melihat utang WSKT ini sekarang masih cukup besar, tapi dengan adanya restrukturisasi, kemudian sudah ada beberapa bantuan juga dari pemerintah melalui PMN, ini saya rasa akan menjadi dorongan untuk kedepannya, Miss. Tapi memang story-nya masih panjang ya buat WSKT untuk kembali baik secara keuangan, Miss. Disclaimer on teman-teman, ini bukan satu rekomendasi ya, jadi kita cuma mau update aja dari bedah emiten tadi bersama dengan WSKT. Ada lagi yang mau diupdate Viv dari WSKT? Ya, mungkin itu ya, sama yang satu hal lagi yang perlu teman-teman buat, kalau misalkan teman-teman sekarang punya WSKT ini akan ada right issue teman-teman, dalam mungkin waktu 1-2 bulan ke depan. Kalau menurut rencana manajemen ya, itu mungkin di sekitar pertengahan November ya, itu akan sudah bisa diperdagangkan right issue-nya. Kemudian di akhir Desember, di awal Desember, itu mungkin right issue-nya akan selesai gitu. Artinya teman-teman yang mungkin nggak mau untuk ada dilusi di teman-teman, atau mungkin teman-teman yang nggak suka trading di saham-saham yang mau right issue, ya teman-teman harus watch juga bagaimana nanti timeline-nya. Tapi mungkin timeline-nya belum fix ya, karena kita juga nunggu dari keterbukaan informasi manajemen juga. Baru nanti kita bisa lihat gimana timeline yang sesungguhnya buat right issue WSKT tahun ini, Miss. Oke. Teman-teman, aku mau infoin tanggal 5 November, teman-teman save the date dulu, akan ada workshop online untuk value investing atau bagaimana menilai harga wajar perusahaan dan mencari emiten-emiten yang bagus untuk diinvestasi. Caranya gimana dengan menilai valuasi perusahaan. Jadi save the date dulu, pendaftarannya udah dibuka belum ya? Kayaknya belum deh. Ya, nanti kalau udah dibuka kita akan infoin, dan jangan lupa download aplikasi Mtrade. Oke, ya, thank you Viv. Ada yang mau diupdate lagi nggak Viv? Saya rasa cukup, Miss, buat WSKT. Nanti mungkin teman-teman yang sudah join Mtrade atau mungkin belum join Mtrade mau lihat full dari rekamannya lengkap, nanti akan kami upload di aplikasi Mtrade. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang belum join, pengen ikut tahu juga WSKT fundamentalnya seperti apa, langsung aja join. Nanti kita bisa lihat rekamannya sama-sama di aplikasi Mtrade, Miss. Oke, sip. Thanks ya Afif ya. Ini dadakan tadi sebenarnya dia nggak siap-siap IG Live. Oke, thanks Viv ya. Aku lanjutin dulu bahas saham-saham yang lain. Afif udah boleh lanjut kalau mau bikin riset atau apa ya. Oke, thank you Miss. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Yup. Oke. Yung Ram, iya dong, sama Afif dong. Nanti acara value investing ada aku juga gitu. Oke. Aku mau update saham apa lagi ya? Duh, sampai jadi hilang fokus aku bacain komen. Bahas sama apa ya? Jadi gak fokus. Java ya, Java. Banyak yang nanya ini, Java. Breakdown hari ini, cut loss guys. Hari ini Java breakdown. Ya, jangka pendek dan menengah, cut loss dulu. Nih, cut loss dulu ya, breakdown ya, Java ya. Terus, aduh, internetnya, kamera susah dibalik lagi. Aduh, jadi nge-hang deh. Kalian lihat apa ini? Lihat saya atau lihat chart ini? Kelihatan apa sih, teman-teman? Nge-hang ini di aku.
Hitam loh, di saya hitam. Ini kalian lihat apa nih? Lagi lihat saya atau lihat chat? Ngeheng nih, hitam nih. Anyway, karena layar di aku ngeheng, munculnya cuma hitam doang di HP aku. Kita lanjut besok ya di morning briefing Mtrade ya teman-teman. Dan kalau aku bikin video YouTube, kalian mau dibikinin apa ya? DM aku ya dengan kode YouTube terus kasih tahu apa. Oke ya? Muncul hitam ya, nggak kelihatan apa-apa. Sama aku juga. Yaudah deh teman-teman, langsung aja ke kalau mau join Mtrade, mumpung ada diskon 1,5 juta, langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Semoga apa yang aku bagiin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan takut dengan resesi, karena yang resesi di luar sana dan Indonesia masih bertahan cukup baik sampai saat ini. Terima kasih semuanya, selamat malam, sehat selalu.